94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget Indi bisa kembali hadir menyapa Gun Somli semua. Sebenarnya sudah ada tadi sih ya temenin Gun Somli. Dan seperti janji kita akan ada ingatan baik bersama dengan Bang Steven. Ya. Steven, tuh Indi lupa. Steven Mapalie. Tuh kan. Bang, sapa dulu deh Gun Somli. Oke, Shalom Good News Family. Yes. Saya senang banget bisa bersama Bu Indi di sini. Indi aja deh. Ya, pokoknya kita senang ya untuk bisa berbagi. Yes. Apalagi di program Ingatan Baik ini. Yes. Ya, saya terima kasih juga buat for having me. Ya, thank Semoga you, menjadi berkat ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Yes. Bang, kenalan dikit dong aslinya mana sih? Ya. Kalau lihat namanya. Karena bermarga ya, itu Yeah. Mapalia itu marga. Itu saya itu aslinya dari Manado ya, Sulawesi Utara ya. Sama-sama Manado ya sama Ya, Yanti. istri juga orang Manado sama. Oke, menarik. Bang, aktivitasnya apa nih untuk sekarang ini? Kalau saya setiap hari memang full timer ya di GBT Krisis Alpha Omega, dan di bidang musik juga sound system. Pokoknya semua production di bagian audio saya mengerjakan semua itu ya. Siap. By the way Bang, cita-cita waktu kecil seperti apa sih? Kayak sekarang ini atau beda? Sangat berbeda jauh ya. Asik, ini bisa diceritain nih Bang. Dulu karena memang namanya anak-anak ya, nonton TV zaman dulu masih TVRI, nonton apapun itu akan menjadi keinginan ya. Saya juga dulu sering nonton berita yang karena mama papa sering nonton berita, jadi ada berita astronot gitu ya, luar angkasa. Saya senang, jadi sempat berkeinginan untuk besar nanti menjadi astronot. Itu pertama. Kemudian karena melihat polisi, wah seneng, gagah gitu kan. Sempet juga pengen jadi polisi. Tapi ya enggak terwujud semua. Iya. Nah ini kalau boleh cerita sedikit throwback ya Bang ya. Dalam perjalanan hidup Bang Steven nih, kapan momen pertama kali Bang Steven itu menyadari bahwa apa yang Tuhan inginkan itu bukan sekedar keterlibatan di gereja, tetapi sebuah panggilan hidup yang harus dijalani dengan serius. Artinya untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kayak nowadays gitu ya, hari ini ya. Dan bagaimana proses mendengar dan memahami panggilan Tuhan dalam hidup Bang Steven? Ya, Ceritanya. Itu memang proses panjang ya, karena terutama memang latar belakang orang tua. Mami papi dulu memang di lingkungan pelayanan juga. Mereka termasuk, kalau sekarang mungkin majelis ya di gereja, sehingga memang didikan orang tua memang membawa kami anak-anaknya itu di lingkungan gereja. Jadi saya dari sekolah minggu itu hampir-hampir tidak pernah absen. Gitu. Dari kecil udah punya. Iya, bahkan ibadah sekolah minggu itu di tempat saya dulu bukan cuma hari Minggu, tengah minggu pun ada gitu. Jadi kayak ibadah-ibadah orang tua gitu, tapi ini khusus sekolah minggu. Dan saya sangat ya awalnya memang disuruh kan sama orang tua, tapi lama-lama memang enjoy dan akhirnya menikmati. Memang ya jadi gaya hidup. Jadi saya dari kecil sampai menanjak remaja itu ya sekolah minggu tuh sangat rajin. Gitu. Kemudian masuk SMP sudah dikenalkan dengan pelayanan gitu ya. Karena waktu itu di gereja kami di kampung itu ada paduan suara, diajak sama pemimpin untuk melayani di paduan suara juga gitu, nyanyi. Kemudian satu titik gembala sidang saya meninggal. Nah, pada saat dia meninggal itu, jadi latar belakangnya begini. Gereja saya dulu itu namanya di kampung itu anak-anak jemaat nggak boleh pegang alat musik. Padahal dulu bandnya lengkap gitu ya. Yang main itu cuma gembala sidang tok, main organ. Sementara alat musik yang lainnya nggak dipakai. Gembala sidang yang WL, gembala sidang yang khotbah, gembala sidang yang doa berkat, pokoknya semua dia. Nah, momen itu dia meninggal. Saat dia meninggal, nggak ada yang bisa main musik sama sekali. Karena kan memang nggak dikader ya. Dulu one man show istilahnya. Pada akhirnya kita anak-anak muda tergerak, belajar yuk gitu. Nah, mulai
belajar. Kebetulan gini, orang tua saya itu pemain kolintang juga, jadi bakat musiknya mungkin dari orang tua ya. Sehingga pada waktu itu kita dikenalkan, kita ya artinya memaksakan diri untuk belajar karena kosong gereja. Nah, pada saat itu saya sudah dikenalkan dengan pelayanan sejak SMP itu gitu. Paduan suara, belajar musik. Kemudian pas SMA itu sudah mulai melayani. Jadi perjalanan hidup dari awal itu menurut saya karena orang tua juga menanamkan ya. Dari orang tua berarti ya. Menanamkan, betul. Berarti orang tua sudah pelayanan atau beliau menggembalakan? Belum ya, Bang? Enggak, jadi di gereja saya dulu yang namanya majelis itu dulu bukan dia harus melayani khotbah, bukan. Mungkin cuma sebagai bendahara gereja, pengurus ya berarti. Iya, ketua panitia pembangunan. Nah itu sudah dianggap tokoh-tokoh gereja. Jadi itu ya kami mau tidak mau ada rapat ngikut. Ibadah pun ya pasti rajin kan ya, namanya pengurus gereja. Iya, betul. Nah sehingga ya kami anak-anak pun tertanam. Benar-benar tertanam. Tapi waktu itu udah hanya sebagai kewajiban atau ketaatan kepada orang tua, atau sudah paham nih what is ministry atau melayani Tuhan itu seperti apa, atau panggilan Tuhan itu seperti apa? Bang Stephen udah ngerti belum? Memang awal-awal seperti saya katakan tadi ya, karena orang tua ya pasti ya ngikut dulu. Tapi lama-lama ya bahkan saya di sekolah minggu pun saya sudah mengalami yang namanya encounter ya. Memang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya merinding kalau cerita. Karena boleh ceritain, Bang. Di sekolah minggu pun saya ibadah, saya bisa nangis, bisa mengalami jamahan Tuhan di sekolah minggu. Bahkan ada momen tertentu saya di ibadah umum dipuji, bukan dipuji, nggak tahu ya. Pokoknya gembala sidangnya sampai ngomong di mimbar gitu. Ini anak sekolah minggu ini mengalami jamahan Tuhan karena kita bisa nangis dan enjoy gitu. Nah, saat itu betul-betul saya yakin itu adalah momen panggilan Tuhan awal gitu. Karena bukan cuma kayak tadi kewajiban karena orang tua, tapi saat itu saya benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan gitu. Udah ngerti ya? Iya, dan itu sudah merupakan kebutuhan saya untuk beribadah sehingga nggak bisa dibendung. Kadang-kadang sakit pun tetap mau berusaha ke gereja ya. Nah, itu dikonfirm lagi waktu usia berapa, Bang? Nah, ini panjang nih ceritanya. Memang harus diceritakan nih panjang supaya gitu soalnya juga paham nih ya. Betul. Memang apalagi kita memasuki usia-usia remaja ya, itu kan goncangan-goncangan. Benar, namanya shake-nya banyak ya. Betul, mencari jati diri ya. Itu apalagi saya mengalami rusak gambar diri karena dibully gitu ya, karena mengalami bully verbal. Jadi setelah mengalami hal itu di sekolah, bahkan di sekolah minggu pun saya sempat mengalami itu. Dibully sama kakak-kakak pembina sebenarnya. Jadi mungkin bagi mereka mungkin hanya sekedar jokes ya, betul. Nah itu makanya kita harus hati-hati. Mesti hati-hati, betul. Karena kita nggak ngerti. Betul, dan itu melukai, sangat melukai. Kadar jokes kita tuh kan nggak sama dengan orang lain. Kita nggak bisa kayak yang cuman kayak gitu, nggak bisa. Standar kita berbeda. Betul. Sangat berbeda. Right. Sehingga masuk pemuda youth, saya hilang. Hilang bener-bener. Berantakan. Tapi orang tua nggak tahu. Artinya saya masih ke gereja, tapi hati saya sudah nggak serius, sudah benar-benar sebenarnya nggak mau. Kecewa itu kembali lagi karena orang tua lagi, gitu. Karena ada orang tua, jadi saya harus tetap datang. Tapi padahal hati saya sudah nggak. Ya bahkan di luar merokok, di luar minum, apalagi masuk SMA. Apalagi kan di lingkungan di kampung saya ya terkenal ya budaya-budaya rokok, minum itu sudah lumrah gitu. Sehingga ya terhilang saya. Meskipun masih di gereja dengan kenakalan-kenakalan yang luar biasa lah. Sudah hampir semua saya lakukan karena itu bahaya, kecewa sama gereja, sama teman-teman. Selama berapa tahun, Bang Stephen? Itu
Saya encounter lagi justru setelah SMA lagi. Oh, oke. Setelah Setelah SMA. lulus berarti ya? Iya. Karena setelah SMA itu saya masih sempat enggak kuliah, keluar kota untuk kerja istilahnya gitu. Tapi itu pun karena lumayan baik karena tinggal di rumahnya sepupu yang notabene adalah pendeta juga. Iya. Tapi ya hati saya belum beres. Tapi secara fisiknya masih dijagai Tuhan nih justru ya? Masih karena memang ya satu orang nado kemana-mana kan gereja ya. Ya hamba Tuhan, pendeta. Jadi sepupu-sepupu saya itu ya kebanyakan pendeta. Jadi mau kemana-mana pun ketemu. Ya meskipun hati sudah nggak benar sebenarnya. Sudah ya mungkin cuma narkoba aja yang tak coba gitu waktu itu. Cuman ya masih terjaga dengan lingkungan, masih baik sebenarnya. Ya meskipun kadang-kadang juga sama teman-teman juga ya nakal gitu, tapi kembali lagi waktu ke rumah ya lingkungan gereja lagi gitu kan. Jadi ya mungkin itu salah satu yang menjaga gitu karena lingkungannya masih cenderung baik. Oke, nah ini menarik nih. Jadi Bang Stephen dari kecil terus tapi sempat kecewa dan kemudian hatinya kan karena kecewa ya, jadi berubah, tidak lagi kayak cling to God lagi. Betul. Nah, mulai kembali memahami panggilan Tuhan kapan tuh Bang? Ya, jadi saya flashback sekali lagi. Boleh. Waktu SMA itu sebelum saya kecewa. Yes. Saya sempat ngomong ke orang tua di meja makan. Saya ngomong, Pak, Ma, saya mau sekolah Alkitab. Oke. Karena memang dari awal saya rasanya panggilannya mau ke situ. Dan nah waktu itu memang ironis sekali karena di kota kami di kampung dan di kota sekitarnya itu gembala-gembala hamba-hamba Tuhan pada bertengkar, berkelahi, pada tidak baik, banyak gereja yang pecah, banyak, pokoknya pertengkaran lah antara hamba-hamba Tuhan gitu, dan perpecahan gereja. Sehingga di titik saya lagi semangat mau sekolah Alkitab itu, orang tua saya ngomong, kamu mau sekolah kita mau jadi kayak pendeta itu, mau jadi kayak mereka yang setiap hari berkelahi, yang gerejanya ditutup bukan karena orang luar, tapi justru karena mereka berkelahi dan rebut-rebutan gitu, sehingga ditutup gerejanya. Nah, pada waktu itu saya kecewa lagi. Jadi ini justru dari dalam, cuman karena momen itu mendekati saya mau nakal itu kan, jadi sudah dilupakan. Saya lupa itu sangat lama. Keinginan itu lupa ya? Betul. Dan saya yakin itu panggilan Tuhan sebenarnya. Yes. Meskipun mungkin secara umum saya bukan langsung mau jadi pendeta ya, maksudnya mau jadi gembala sidang. Tapi memenuhi panggilan Tuhan dulu untuk belajar teologi dulu kan ya, belajar mendalami Alkitab. Gitu. Nah, tapi ya sekali lagi karena orang tua sudah ngomong gitu dan memang benar-benar terjadi di lingkungan gereja saya waktu itu memang lagi tidak baik-baik saja. Gitu. Lagi pecah, lagi banyak gereja muncul, persekutuan muncul karena gereja lokal itu pada bertengkar. Nah, sehingga saya itu sekitar tahun lulus SMA tahun 94 sampai 2000, 99 apa 2000 itu saya baru balik lagi. Dan balik itu pun dipanggil sama Tuhan kedua kalinya itu pun dengan satu itu yang saya alami, saya bisa bilang itu apa ya, teguran Tuhan yang luar biasa. Kalau yang awal-awal yang mungkin masih remaja nggak merasakan teguran Tuhan yang gimana ya, karena mungkin belum terlalu mengerti juga ya. Tapi begitu beranjak dewasa, di situ saya mengalami yang namanya teguran Tuhan yang benar-benar itu bukan teguran, itu pukulan sih. Jadi begini, waktu itu saya mengalami yang namanya mungkin sekarang namanya depresi ya, tapi aneh, memang aneh. Nggak ada masalah apa-apa. Justru nggak ada masalah? Nggak ada masalah apa-apa, aman. Pada waktu itu saya mulai merintis usaha untuk untuk masa depan, karena kan saya nggak kuliah kan. Karena orang tua waktu itu memang punya modal, sehingga saya ini modalnya kamu
carilah, karena saya disuruh juga mau jadi PNS nggak mau, karena memang sebenarnya pengen ke sekolah kita kan, tapi gagal. Akhirnya orang tua kasih ini kamu, ya pada akhirnya saya memang menjalankan peternakan waktu itu, peternakan, ya kerja sendiri, punya sendiri. Tapi setiap kali mau tidur malam itu takut saya, sangat takut dan nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Jadi, kompensasinya apa? Keluar malam. Keluar kan sama teman-teman, minum kan lupa ya. Jadi nggak inget masalahnya atau ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman ketakutan yang nggak beralasan sebenarnya. Oh, bukan takut usahanya. Enggak, usahanya lancar, bagus. Tapi makanya saya nggak ngerti. Kok ketakutan sepanjang malam. Pulang pun dari rumah teman atau jalan tuh mabuk. Sampai rumah itu bisa tidur karena kan ya sudah terganggu kena alkohol ya. Bangun pagi, sudah itu luar biasa itu, ketakutan sepanjang hari. Saya hampir gila, hampir sampai gila. Padahal nggak ada apa-apa. Itu makanya saya kalau ngomong sama istri, dia bilang ya sudah itu pokoknya nggak usah analisa secara psikologis. Ya itu teguran Tuhan itu, kalau saya bilangnya gitu. Itu kamu tuh memang dipanggil Tuhan dengan cara itu. Dan saya lupa berapa waktu itu, pokoknya ada teman saya hamba Tuhan juga. Dia nggak ngerti juga mau nanganin saya juga kayak apa, enggak. Karena saya tetap kerja kan, tetap cuman menjalankan peternakan dia. Dan singkat cerita satu waktu gini ya, saya ketemu teman hamba Tuhan juga, dia bilang ada hamba Tuhan yang mungkin punya karunia yang bisa mendoakan kamu. Karena gembala sidang saya pun bingung waktu itu. Ya wes, karena memang sudah keadaan terjepit itu, ayo kita temuin pendetanya. Nah, saya sampai dan teman saya sampai ke rumah pendeta itu, baru ngetuk pintu dia buka, dia langsung tunjuk saya. Saya bilang, kamu pernah bernasar untuk sekolah kita. Waduh, langsung bayangkan itu kayak air disiram. Benar. Dia belum tanya nama saya, belum nggak kenal tapi Bang Stephen. Sama sekali nggak pernah ketemu, cuma melalui teman itu. Dan akhirnya dia bilang, sudah kamu saya doakan, kamu nggak bisa tidur kan? Kamu ini kan, pokoknya dia tunjuk semua kesalahan saya dan hal-hal yang saya alami waktu itu, gitu ya. Kemudian dia bilang, ayo kita berdoa. Nggak sampai setengah jam, dia doakan, dan dia bilang, kamu penuhi panggilan itu, kamu dan nasarmu harus kamu lakukan. Saat itu saya minta ampun sama Tuhan saya mau sekolah. Merinding aku. Iya, saya juga cerita ini memang ini luar biasa memang ceritanya. Bayangkan saya hampir gila waktu itu. Tapi nggak jelas ya, saya pikir memang kadang cara Tuhan gitu kali ya Bang ya. Iya, kayak makanya calling back kita tuh. Betul. Kayak nginget sesuatu yang kita janjikan, tapi kita nggak diarahin ke sana, jadi bingung kan. Saya nggak ngerti juga masalahnya apa, gitu kan. Orang tua ya baik-baik saja. Maksudnya hubungan orang tua nggak masalah. Tapi ya itu ketakutan aneh gitu. Tapi begitu ketemu hamba Tuhan ini, dia langsung to the point, nggak tanya-tanya, langsung betul semua yang dibilangin, yang diomongkan sama pendeta ini benar semua. Dan saat itu saya bertobat, saya langsung waktu pulang, saya ngomong ke orang tua saya tetap harus sekolah kitab. Apapun yang terjadi kan. Tapi gini, masalah saya, depresi saya waktu itu orang tua nggak tahu. Saya sembunyikan, bener-bener. Saya nggak mau mereka khawatir juga. Nggak cerita. Saya ya mungkin waktu itu takut juga biar kenapa-napa mereka ya. Mereka mungkin mendengar cerita mereka juga takut atau gimana sehingga mereka bisa sakit. Tapi udah nggak tak ceritain. Nggak mau bikin pikiran lah ya orang tua ya. Biar mereka nggak kepikiran kan. Pada saat itu ya saya langsung sekolah kita. Ya momen ketemu pendeta itu pun langsung enak, langsung pulang rumah, tidur aman, sudah nggak ada masalah lagi gitu. Sampai saya sekolah kita. Nah itu waktu izin ke orang tua bicaranya apa lagi nih Bang? Sudah nggak ada alasan. Nggak ada. Ya sudah silakan gitu. Sudah langsung gitu, malah mereka senang. Emang time-nya ya kali ya. Waktunya emang. Nih luar biasa ini ceritanya. Keren.
selalu dapat sesuatu yang baru. Nah, Bang, waktu sekolah itu kan, kalau di fase awal merespon panggilan itu apa yang lebih banyak dirasain nih? Kalau kan udah sekolah, lebih excited atau malah bingung dan penuh tanda tanya? Mungkin ada momen nggak sih kalau misalnya udah di calling, boleh cerita sekolahnya seperti apa lancarnya mungkin, terus calling ini kan sekarang ini abang kan full time ya, mungkin itu nanti diceritain ya, seperti itu, boleh silakan. Sebenarnya ya sangat excited ya, karena apalagi latar belakang hampir gila itu tadi kan ya. Jadi begitu memenuhi panggilan dan memang sudah nasar, nah sangat senang gitu, apalagi saat itu juga masalahnya ketakutan lepas gitu kan, sangat senang gitu. Betul. Bahkan saya bisa melayani di satu gereja yang saya sekolah itu kan, milik satu merek gereja ya. Akhirnya saya bisa melayani di situ. Artinya melayani karena memang saya dari dulu di musik ya. Jadi akhirnya saya melayani musik sampai lulus pun saya melayani di gereja itu. Gitu ya, sampai saya selesai sekolah kitab. Kemudian kita pindah ke Semarang. Nah, itu kan latar belakang juga pindah ke Semarang mulai dari situ ya. Karena saya sekolah kitab. Sekolah kitab, melayani di satu gereja. Kemudian ketemu salah satu hamba Tuhan yang dari sini yang kebetulan khotbah di sana waktu itu, dia ngajak, saya langsung iya gitu. Nah, pokoknya singkatnya begitu. Tapi memang ya tentu ada proses-proses di dalamnya ya. Proses-prosesnya luar biasa juga. Karena setelah saya kuliah, selesai mau skripsi, nikah saya sama istri saya. Nikah. Ketemunya berarti di sana ya, Bang? Ya, karena dia itu dosen dulu sebenarnya di tempat saya kuliah. Oh gitu. Iya, meskipun tetap lebih tua saya karena saya nganggur sekian tahun kan dari ceritanya ya. Terus saya sekolah kitab setelah 5 atau 6 tahun lulus SMA. Jadi ya dia duluan lulus. Terus dia ngajar, saya baru masuk sekolah kitab. Ketemu dia di situ memang di gereja itu dan di sekolah kitab itu. Ya. Tapi ya masalahnya itu begitu saya selesai skripsi kan nikah ya. Belum selesai skripsi, selesai kuliah mau nulis skripsi, nikah. Nah, jadi malas bikin skripsi. Jadi malas sudahlah nggak usah lah gitu kan, namanya sudah nikah juga, apalagi mau punya anak waktu itu kan. Tapi ya puji Tuhan, karena istri saya juga memang di akademis, jadi dia memaksakan saya untuk selesai. Karena kebetulan selesai. Selesai. Nah, begitu wisuda sebentar, pindah ke Semarang. Gitu. Oh, pindah ke Semarang berarti abang di Semarang sekarang udah berapa lama? Di Semarang itu kita melayani di Alpha Omega itu sudah 22 tahun. 22 tahun? Oke. Itu langsung waktu itu di Semarang langsung jadi full gitu atau sempat karena memang diajak sama salah satu pendeta gitu kan. Langsung berangkat langsung jadi full ke situ ya. Oke. Nah ini menikmati sebagai panggilan di full time nih, Bang. Boleh ceritain nih apa sih yang mungkin pernah mengatasi pernah nggak ada momen sulit yang, duh ini panggilan saya nggak ya, kayak itu, pernah mikir gitu nggak? Pernah bimbang nggak, Bang? Tetap ya, namanya di proses hidup melayani, tetap mengalami juga ada momen-momen tertentu mengalami hal seperti itu. Mungkin bisa disaringkan how-to-nya. Karena saya memang di musik ya, jadi saya cerita di bidang saya itu. Dulu waktu saya keluar dari Manado ya, kan kita waktu itu karena hanya berdasarkan bakat, belum mengalami pendidikan yang benar-benar di musik, belum ada base-nya, tidak mengalami pelajaran teori musik, pokoknya tahu-tahu sudah bisa lah ya, karena autodidak gitu kan, dan bakat. Nah, waktu pindah ke sini kan teman-teman di sini kan pada sekolah musik semua ya, dan musiknya pun rapi gitu. Tapi waktu saya masuk, karena memang mereka butuh, saya ya tetap masuk gitu kan. Cuman berjalannya waktu, saya stres sendiri karena harus mengikuti mereka kan. Nggak bisa secara skill, saya itu sangat jauh di bawah mereka gitu. Jadi setiap minggu itu
stres terus. Karena waduh ini lagu-lagunya susah, harus persis aslinya lagi mainnya kan gitu, seperti teman-teman di sini. Saya nggak bisa. Pada akhirnya setahun itu saya ngomong ke istri saya, kita pulang yuk. Sempet. Tahun pertama itu aduh saya nggak kuat kayaknya mau melayani dengan teman-teman di sini yang pinter-pinter gitu loh. Tapi ya itu kembali lagi karena memang kalau ngatasinya gimana nih Bang? Itu kan sempat ragu ya berarti ya. Betul. Nah, gimana mengatasi rasa itu kan kalau kita terhalang ya, itu sebagai suatu kesulitan biasanya kan fokusnya ke sana tuh kita. Iya, betul. Abang terus mikirnya gimana? Ke proses mendengar dan memahami itu atau proses untuk mengatasinya bisa diseringkan? Ya, puji Tuhan saya punya leader waktu itu di Alpha Omega itu karena orang akademis juga saya sebut ya Bu Milka Bu Milka Subekti. Jadi ya dia waktu saya ngomong mau mundur dia bilang jangan, kamu sempat belajar menyampaikan. Iya, karena kan dia leader saya waktu itu kan. Saya ngomong Pak, lebih keren loh berani menyampaikan. Iya, Cik, saya nggak mampu kayaknya. Saya pulang saja. Dan saya lapor juga ke pendeta yang memanggil saya waktu itu, pendeta Abraham Mesa. Saya ngomong juga ke beliau, Om, kayaknya saya nggak sanggup. Saya pulang aja gimana? Nah beliau tuh ya terserah kamu pikirkan baik-baik gitu. Tapi ke Cimilkanya dia ngomong ya kamu belajar dan dia bukan cuma ngomong, dia kasih betul-betul kasih fasilitas, dia ngundang guru privat untuk ngajar saya gitu. Jadi ya saat itu saya dibimbing betul-betul, artinya dari skill musik betul-betul disekolahkan lah misalnya gitu. Dari otodidak diperlengkapi dengan sesuatu yang mungkin supaya sinkron ya. Betul. Nah makanya bersyukur sekali ya saya juga punya kemauan yang besar akhirnya. Setiap malam saya latihan sampai subuh untuk mengejar ketertinggalan dari teman-teman itu. Bahkan satu momen pernah istri saya marah karena kan anak saya masih kecil waktu itu, yang anak pertama. Saya latihan di kamar kan ganggu kan mereka tidur. Saya sampai jam 3 subuh latihan hampir setiap malam. Pada akhirnya saya pindah ke ruang gereja. Yang ruang gereja yang notabene banyak nyamuk kan, karena kan nggak mungkin saya nyalain AC gereja kan. Latihan di gereja sampai jadi dua faktor itu. Satu dari dalam saya sendiri mau berusaha. Kemudian dari pemimpin gereja juga berikan fasilitas, support itu dengan memberi guru privat. Sehingga tahun kedua, tahun ketiga sampai sekarang puji Tuhan ya saya bisa mengikuti dan bisa bertahan tertanam di situ sampai sekarang 22 tahun. Bahkan ada bonusnya. Selain saya di musik, saya juga diarahkan ke audio. Dan diberi kesempatan juga untuk belajar secara ya meskipun kursus ya, tapi betul-betul diarahkan untuk belajar bukan otodidak lagi. Sehingga sampai sekarang ya puji Tuhan mempercayakan saya untuk handle audio di gereja sampai produksi. Nah jadi musik dan audio ya. Puji Tuhan. Yes. Oke, berarti waktu memutuskan untuk bilang iya pada panggilan Tuhan tuh pernah ada yang paling berat buat dilepas nggak Bang? Itu yang mungkin throwback dikit ya, yang peternakan itu? Iya betul, sebenarnya waktu itu zaman itu saya sudah mengelola peternakan sekitar 2.000 ekor ayam, ayam daging ya, dan saya handle sendiri. Pada akhirnya saya cuma pakai satu orang teman untuk bantu saya gitu. Dan saat itu mau panen, mau berkembang gitu, artinya habis itu kan isi lagi ya untuk diproduksi lagi. Tapi ya karena keputusan saya sudah bulat, tetap tak tinggalkan gitu. Pada akhirnya karena kan harus pindah kota ya. Sekolahnya kan bukan di tempat saya tinggal. Dan pada akhirnya semua itu saya tinggalkan. Berarti. Meskipun sangat berat sebenarnya. Berat untuk ditinggal tapi tetap ditinggalkan ya. Tetap harus karena
waktu itu sempat mikir resiko, sempat mengalami hampir depresi kayak begitu, nggak mau terulang lagi. Gitu. Jadi apapun yang harus saya tinggalkan ya tak tinggalkan untuk mengejar panggilan dan nasar yang harus dibayar. Yes. Nah, kalau dari banyaknya peristiwa selama menghidupi panggilan Tuhan atau pelayanan nih Bang, pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang unforgettable buat Bang Stephen apa nih? Yang jadi ingatan baik buat Bang Stephen? Ya sebenarnya kebaikan Tuhan itu kan seperti papa ya, ayah bagi saya ya, dan tentu bagi kita semua ya. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan semata-mata ditujukan dengan berkat, tapi teguran pun seperti yang saya alami itu, yang hampir gila itu ya, depresi itu tuh bagi saya itu kebaikan Tuhan. Yes, setuju. Karena kalau nggak dilakukan seperti itu, saya mungkin nggak balik. Ya kan, kalau saya nggak bayar nasar, nggak ngerti. Waduh, saya nggak ngerti keadaan hidup saya sekarang ini seperti apa gitu ya. Jadi ya seperti saya juga menegur anak kadang-kadang marah, kan bukan benci ya, tapi itu justru kebaikan orang tua biar anak-anak itu nggak salah. Jadi ya kesimpulan saya itu kebaikan Tuhan itu teguran juga termasuk kebaikan Tuhan. Benar, karena kan nggak sedikit ya dari kita mungkin orang percaya juga yang sudah ikut Tuhan tuh kan tetap mendefinisikan kebaikan Tuhan itu dengan hal-hal seperti itu Bang. Iya, apa yang kita mau, seperti yang kita mau, betul. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan gitu ya. Tapi yang lain-lain tuh kayak yang bukan ini, padahal itu sudah kayak ready untuk dinikmati gitu ya, ready to sudah to feel lah. Betul. Maunya kan yang baik-baik semua ya. Yes. Masih menunggu-nunggu mana kebaikan Tuhan kayak gitu kan. Iya. Itu yang mungkin ya semoga jadi ingatan juga buat kita ini Bin Soli ya. Karena ternyata kalau buat Bang Stephen, teguran itu juga part of kebaikan Tuhan juga. Ya pasti. Yes. Pasti. Bentuk dari kebaikan Tuhan. Betul. Wow, kalau yang tidak terlupakan apa nih Bang, yang tadi itu depresi itu? Ya itu membekas sekali, sangat membekas dan tidak akan pernah saya ulangi lagi kesalahan itu, karena itu pukulan paling berat. Padahal bukan pura-pura lupa ya Bang ya? Beneran lupa. Beneran lupa dan karena kalau saya bisa ngeblame orang tua ya kan, bisa nyalain orang tua, loh orang tua saya yang mencegah kok, kan bisa saja ya. Benar. Dan situasi memang seperti itu pada saat itu, karena memang ini chaos. Yes. Gereja pada awal tahun 95, 95 itu di tempat saya khususnya ya, nggak tahu, tapi di tempat saya itu benar-benar perpecahan gereja yang luar biasa. Bukan cuma perpecahan, tapi sesama jemaat pun berkelahi untuk memperebutkan aset, memperebutkan gembala, bahkan seperti itu. Nah makanya dengan hal-hal seperti itu, orang tua saya, masa kamu mau jadi hamba Tuhan seperti mereka itu? Nah jadi kan orang tua juga menjaga gitu, dan itu bisa jadi excuse ya bagi saya untuk sudahlah. Betul. Dan gak mungkin mau lah kayak gitu kali ya. Dan mungkin secara nggak langsung juga di dalam hati saya juga begitu, ya kan, ya sudahlah, lupakan saja, ya kan, saya mau cari aman saja gitu. Tapi ternyata ya memang karena sudah nasar ya, nah itu memang yang saya sangat membekas juga. Itu kalau nasar, sudah jangan kamu mencari alasan untuk tidak melakukannya. Sampai kapanpun menurut saya Tuhan akan kejar itu. Karena kita sudah nasarnya waktu itu Bang Stephen kayak apa sih, waktu kecil atau kepingin aja tapi terucap gitu, atau sempat disampaikan ke orang tua, atau cuma dalam hati, dalam doa, atau seperti apa? Sampai terucap kan, saya sudah sampai izin sama orang tua waktu itu, kan sudah ngomong. Saya harus sekolah kitab, tapi langsung dicegah dengan alasan-alasan tadi itu. Mau jadi apa gitu, ini hamba-hamba Tuhan lagi berkelahi, kamu masa mau gitu loh. Pada akhirnya ya lupa gitu. Siap. Oke deh. Well, nextnya apa nih? Definisi kebaikan Tuhan. Nah ini tadi udah disampaikan nih sama Bang gitu ya. Definisi kebaikan Tuhan menurut Bang Stephen tadi ada teguran tadi ya. Teguran. Betul. Tapi ada lagi nggak sih Bang cerita tentang kebaikan Tuhan? Mungkin waktu udah jalanin pelayanan itu
kemudian dalam kehidupan rumah tangga, mungkin Bang Stephen boleh ceritain. Ya, selama melayani Tuhan khususnya saya memang menghabiskan sebagian besar waktu hidup saya kan di Semarang ya. Karena ini sudah 22 tahun. Yes. Saya melayani di satu gereja. Sehingga kesaksiannya lebih banyak di hal itu. Karena melayani dengan kita berusaha dengan sungguh-sungguh ya kan, dengan segenap hati. Tentu hal yang sangat menjadi bekas dan saya ingat itu ya Tuhan tidak pernah tinggalkan gitu ya. Meskipun kadang-kadang namanya kita punya anak ya, dengan kebutuhan untuk rumah tangga, untuk pendidikan anak juga kadang-kadang ya ada waktu-waktu tertentu juga mengalami kesulitan. Tetapi pada akhirnya kalau kita tetap setia melayani Tuhan, memberi hidup untuk benar-benar sungguh-sungguh ya, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Iya sih. Setuju sih Bang, karena tentang makan minum pakai itu kayaknya itu kalau kita mau khawatir kayaknya malu gitu ya. Betul. Karena memang dia tuh menyertai dengan sempurna ya. Dan pasti juga mencukupkan sih. Amin, pasti. Kalau kita tuh nggak berani percaya ya. Kadang kan kita gini Bang, sedang sibuk mencari hal yang menyenangkan Tuhan. Ya. Padahal hal yang satu-satunya yang menyenangkan Tuhan ternyata kita didapati tetap percaya dan mengandalkan Dia. Betul. Ya, Betul. Dia kan senang diandalkan. Betul. Tuhan tuh senang banget diandalkan, senang dipercaya, senang dirusui ya kalau orang bilang. Betul. Digangguin seperti orang tua kan gitu ya. Digangguin, direcokin, diajak ngobrol. Tuh kayak yang rasanya tuh benar juga, saya juga sama sih Bang, kalau masalah kayak gitu tuh nggak berani, harus tetap percaya gitu ya. Betul. Tapi mungkin kesaksiannya lebih ke sini dalam pelayanan, apa yang mungkin Abang lihat itu sebagai sesuatu yang ini anugerah Tuhan, mungkin melihat orang yang dilayani mungkin seperti itu. Nah, ya, gitu. Oke, saya dulu dari mulai melayani Tuhan, khususnya di musik dan paduan suara waktu itu ya, karena gereja kecil kan di kampung ya. Saya di dalam hati saya, kapan saya melayani di gereja yang lebih besar? Iya, namanya keinginan ya. Saya kepingin kok gereja melayani di gereja mungkin yang 500 orang atau 1000 orang. Karena waktu saya pindah ke kota, teman-teman yang senior saya, mereka melayani di KKR yang zaman dulu Gilbert Lumoindo, John Hartman datang ke Manado, Suset Hetting dengan yang datang satu lapangan sepak bola gitu kan. Kapan saya gitu? Ya punya keinginan begitu. Dan saat itu karena saya sudah mulai membayar nasar, Tuhan mulai percayakan hal seperti itu. Mulai main di gereja yang isinya 2000 orang. Kemudian mulai main di KKR besar seperti di lapangan gitu. Yang datang itu sudah di atas 4.000, 5.000. Kemudian berkembang terus dan terakhir saya menjadi full timer di gereja yang cukup jemaatnya lumayan besar ya kan. Jadi hal-hal begitu kan yang sebenarnya bukan esensial ya. Iya, betul. Tapi kan menjadi penghiburan bagi kita. Di bayangan aja ya, cuman diomongin juga nggak cuma dalam hati ya. Betul. Dan itu Tuhan kasih kok. Tuhan kasih dan itu selalu saya diingatkan. Makanya sekarang kalau misalnya kita ada pelayanan di salah satu gereja cabang yang jemaatnya cuma 20 orang, nggak masalah bagi saya gitu ya, malah seneng. Saya kayak flashback kembali ke kampung, wah ini kayak dulu lagi gitu loh. Nah itu kenangan-kenangan juga yang Tuhan buat supaya kita itu mengingat asal kita juga gitu. Kamu tuh sebenarnya bukan apa-apa gitu loh. Dan ini yang Tuhan beri itu ya karena kemurahan Tuhan saja gitu. Cuma bonus itu kok. Iya kan? Keren. Artinya begini, artinya enggak ada kamu pun enggak apa-apa sebenarnya. Iya kan, kalau Tuhan kan bisa bilang, betul sekali. Saya bisa pakai orang lain. Tapi ya ini kamu yang dipilih. Gitu. Tetap dilibatkan ya dalam pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Betul. Ini hal yang keren sih ya. Kadang kita lupa loh. Iya. Apa ya? Kebiasaan kita sih ya. Kayak kita tuh cukup layak untuk ini, saya tuh pantas untuk itu, gitu kan. Kadang berpikir begitu, harus sadar lagi, gak ada kamu tuh sebenarnya tetap jalan. Itu yang merema juga dalam dalam hati saya. Ini saya diingetin sih Bang, kadang begitu, kok
kok gitu kan. Iya. Kadang berpikir harusnya. Nah, kalau gini kan nggak ada harusnya, nggak ada kok, nggak ada. Betul. Karena Tuhan bisa pakai siapapun gitu Betul, kan. Jadi betul. tidak bisa kita menganggap memang kita dilayakkan, memang kita dipanggil, dikhususkan, Dipilih, tapi iya. artinya kita nggak boleh envy sama orang Betul, lain ya. betul. Nggak boleh siapapun, kita harus tetap bersukacita dengan promosi yang orang lain terima gitu ya Bang ya. Betul. Wow, right. Oke. Next, apa ya? Definisi kebaikan Tuhan tadi, kalau menurut Bang Stephen, definisi kebaikan Tuhan yang tadi bukan sih atau ada Bagi lagi? saya itu sebenarnya kalau secara ini ya, secara lebih dalam lagi itu kebaikan Tuhan tuh kemurahan hatinya sebenarnya. Kemurahan hatinya karena kan kalau kita kembali ke definisi anugerah itu kan sebenarnya kita kan tidak layak menerima. Iya kan? Tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita diberi dan dipilih gitu. Kita ya tidak layak sebenarnya. Tapi mengapa dipilih itu kemurahannya Tuhan sudah. Kemurahan Tuhan untuk kita dan memang kita dipilih juga untuk melayani. Kebaikan gitu. Tuhan berarti kemurahan Tuhan ya. Memilih kita, dan ya kalau bisa dibilang mundur lagi ya korbannya itu ya kebaikan Tuhan ya. Betul karena konteks kehidupan saya pribadi yang saya sudah ceritakan tadi itu kemurahan hatinya itu adalah apa? Dia masih memberi kesempatan kepada saya gitu. Ya kan, memberi kesempatan kepada saya yang sebenarnya secara real saya sudah melupakan. Ya kan? Tapi itu Tuhan masih berkemurahan loh gitu loh. Dia masih kembali gitu. Meskipun dengan teguran kan, tapi ya saya anggap itu kemurahan hatinya supaya saya kembali dan ya saya menjadi benar lagi. Gitu. Kalau dia enggak berkemurahan, dibiarin. Kan gitu, iya kan? Kita memilih sendiri jalan kita sendiri. Betul. Ya enggak tahu jadi apa sekarang kan gitu. Setuju banget. Oke, Bang, ada nggak sih doa-doa spesifik yang mungkin sejak Bang Stephen mulai memahami panggilan Tuhan sampai dengan detik ini, mungkin ada doa yang sejak awal sampai dengan detik ini masih dinaikkan atau udah progresif nih? Nah, kalau saya yang selalu ya yang pasti tertanam untuk didoakan itu buat anak-anak terutama. Anak-anak saya ya. Saya punya 2 anak. Laki semua, satunya sudah mau selesai kuliah ya. Dan yang satunya udah selesai kuliah. Harusnya tahun ini, cuman dia tertunda tahun depan. Nah, tahun depan dia selesai. Ini tugas akhirnya. Tahun depan wisuda. Kemudian adiknya kelas ini masuk 1 SMP. Nah, saya selalu berdoa buat mereka supaya mereka entah mereka mau jadi hamba Tuhan secara full time apa enggak. Tapi mereka itu harus melayani gitu. Terlibat dalam pelayanan. Kebetulan ya bukan kebetulan ya, itu memang rencana Tuhan. Anak saya itu yang pertama itu dia kuliahnya ambil teknologi musik dan komposer gitu, dan sampai sekarang dia pun melayani Tuhan. Dan kemudian adiknya dari kecil sudah main piano klasik dan sekarang lagi menekuni saksofon. Nah, dan saya punya keinginan dan doa mereka harus melayani. Nggak harus jadi pendeta, enggak. Tapi tetap harus melayani. Karena bahasa saya begini, saya kalau ngomong ke orang-orang gini, kamu punya anak yang di lingkungan gereja, pelayanan ya artinya, dan anak yang tidak terlibat dalam pelayanan, kamu tuh sudah kalah 1 langkah sama kita yang punya anak yang di dalam gereja, yang melayani. Step up-nya dong. Kita sudah menang 1 langkah. Karena apa? Kita nggak repot didik anak kok. Dia sudah setiap hari dengar firman Tuhan gitu ya. Dari kecil anak saya masih baru belajar jalan pun sudah ikut kita ke gereja subuh-subuh. Karena kita melayani kan. Dia harus, meskipun dia tidur di kursi jemaat, tapi dia ngikut 2 kebaktian langsung gitu. Jadi didikannya ya seperti itu. Dan ya puji Tuhan, saya tidak bisa mengklaim anak saya sudah paling baik, tapi puji Tuhan sampai sekarang ini mereka melayani Tuhan dan tidak pernah saya dengar macam-macam. Jadi ya doa saya itu, ya selain saya suami istri juga harus tetap tertanam, harus melayani apapun yang terjadi. Doa kita pun untuk anak-anak harus seperti itu. Harus melayani Tuhan. Anak-anak harus melayani Tuhan. Betul sekali, Gun Soleh. Jadi
biasa di gereja dan pelayanan itu sebenarnya sudah punya satu langkah yang pasti ya, betul. bahwa nggak usah repot lagi karena Betul. mereka sudah dibiasakan. Mungkin itu kebiasaan, tapi kebiasaan yang baik sih ya. Betul. Karena yang baik itu kan memang harus didisiplin dari dini kan. Betul. Nggak bisa Betul. kalau mereka nggak didisiplin tuh ya susah lah. Ini enaknya karena mungkin kesannya orang tuanya on duty, betul. sedang bertugas, Betul. tapi sekalian saja. Well, ini kayaknya kita agak-agak singkat banget, tapi oke lah ya Bang. Closing statement nih Bang. Oke. Pesan semangat buat pendengar yang mungkin merasa jauh dari Tuhan. Kayak biasa lah ya, kayak yang saya tadi bilang, atau sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan karena mendefinisikan kebaikan Tuhan seperti yang dia pikirkan nih. Buat Abang mungkin pesannya apa buat Good News? Nah, kalau saya kembali ke konteks lagi ya, Yes, right. karena konteks saya tadi yang saya ceritakan adalah mengenai nasar, ya. Ada dua hal sebenarnya. Yes. Pertama yaitu jangan asal mengucap nasar. Gitu. Itu memang nggak, karena susah dibatalkan. Memang di Alkitab ada hal-hal yang bisa dibatalkan. Yeah. Ya. Misalnya istri Yes. bisa dibatalkan oleh suami. Kalau suami tidak setuju bisa batal nasarnya. Iya. Tapi kalau laki-laki ya nggak bisa, ya kan. Dan memang mikirlah, berpikir dulu ini apa bisa saya penuhi atau tidak, gitu ya. Kalau tidak bisa dipenuhi, mending jangan bernasar. Itu dari saya, ya, karena saya sudah ngalami. Kemudian yang kedua, jangan tunggu teguran Tuhan untuk memenuhi nasar. Kalau sudah sempat bernasar, usahakan dilaksanakan gitu. Karena kalau kita berlama-lama atau bahkan lupa seperti saya, itu cara mengingatkan Tuhan itu ada berbagai hal yang akan datang gitu. Enggak bisa kita pahami. Iya, betul. Seperti saya kan, saya bingung juga kenapa mengalami hal itu ya. Karena kalau sudah bernasar itu harus jangan tunggu teguran Tuhan, apalagi sampai hampir gila seperti saya, jangan. Kalau sudah bernasar silakan. Atau mungkin saat ini ada mungkin yang tadi seperti Indi katakan mencari apa itu kebaikan Tuhan ya. Nah mungkin menanti terus gitu. Menanti terus. Ya coba pikirkan lagi, kamu ada nasar apa enggak gitu. Seperti saya tadi kan, mungkin ada nasar yang belum dilaksanakan gitu. Karena waktu itu saya begitu diomongin kamu ada nasar, langsung ingat saat itu juga saya langsung sembuh, Makanya ya mungkin pesan saya itu jangan tunggu ditegur Tuhan seperti saya baru mau membayar nasar, dan waktu yang saya buang itu sangat banyak. Itu membuang waktu 5-6 tahun itu kan satu hal yang sia-sia sebenarnya. Iya kan. Meskipun orang bilang itu proses, iya betul. Tapi kalau lebih baik kalau saya bernasar langsung melaksanakan. Jadi saya tidak membuang waktu 5-6 tahun untuk dengan sia-sia gitu. Oke. Baik, dan soal itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ya. Berharap bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat semua, menjadi kekuatan buat Anda dan pengingat yang baik untuk kebaikan Tuhan. So finally saya Indi. Ya, saya Stephen. Untuk Good News FM, bisa lagi follow you at 90